Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam pembahasan seputar Ramadan dan puasa. Kita berpegang sekarang ini dengan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masailil Mufidah karya Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf, murid dari seorang ulama besar, yakni Al-Alamah Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Zain ibn Sumit. Sini kita akan membahas terkait sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf. Masuknya sesuatu ke jalan yang berlubang ke rongga tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada rongga-rongga. Di antaranya ada mulut, ada telinga, ada hidung, dan di bawah juga ada lubang depan dan belakang. Nah, di sini pembahasannya adalah pertama, qauluhu usulu ainin. Ya, dari ucapan atau lafaz usulu ainin, masuknya sesuatu. Kharaja bihi al-hawa, dikecualikan masuk sesuatu ini adalah al-hawa, angin, udara, atau hawa, ya, hawa, udara. Fala yadurru wusulu hawa'in ilal jawfi, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa ketika ada angin, ada udara atau hawa masuk ke dalam rongga atau mulut, ya. Bisa lewat kuping, bisa juga, ya. Cuma kan ini ada ikhtilaf ulama, nanti kita sebutkan perbedaan pendapat ini bahkan di dalam madzhab Imam Syafi'i sendiri. Kita contohnya misalkan masuk udara ke dalam mulut. Di sini dijelaskan fala yadurru, tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warrihi biduni ainin. Begitu pula ada aroma makanan, aroma masakan itu masuk, ya, walaupun wanginya semerbak, tapi biduni ainin, ya tentu tidak dengan makanannya itu sendiri, hanya aromanya saja, itu tidak membatalkan. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf, tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian di sini qauluhu manfadhin maftuhin, ya, lafaz atau ucapan dari manfadhin maftuhin, jalan yang terbuka. Kharaja bihi, dikecualikan idza wasalatil ainu ilal jawfi min manfadhin ghair maftuhin kadduhni wa nahwihi bitasharrubil masami. Apabila sesuatu masuk kepada rongga tubuh min manfadhin ghairi maftuhin, tapi bukan kepada salah satu rongga, ya. Maksudnya di sini seperti apa? Seperti pori-pori. Kita menggunakan minyak atau lotion dan lainnya ke kulit kita, kemudian menyerap masuk, maka ini tidak membatalkan juga. Wa kullul manafidhi maftuhatun fi madhhabil imami asy-Syafi'i illa al-'ain. Dan di sini juga dikecualikan tidak membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke mata. Maka di sini bagi yang sedang sakit mata tidak batal puasanya menggunakan obat tetes mata, walaupun terkadang terasa di tenggorokan itu ada rasa pahit, tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika al-udhun 'inda al-Imam Al-Ghazali. Dan di sini ada pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini selaras pendapatnya dengan Imam Malik. Di sini kita harus akui Imam Ghazali adalah ulama besar di kalangan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau berpendapat begitupun telinga. Tapi di sini ulama madzhab Syafi'i menjelaskan dikhususkan hanya bagi yang sakit telinga. Nah, di situ mungkin ada yang sakit telinga, ketika berpuasa harus menggunakan tetes telinga. Bagi yang sakit itu tidak membatalkan puasa. Tapi bagi yang tidak yang sakit, menggunakan tetes atau apapun memasukkan sesuatu dengan sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Bahkan harus hati-hati juga, harus waspada cotton bud, korek kuping. Nah, itu pun bisa membatalkan puasa. Akan tetapi hanya jari itu tidak sampai ke dalam, maka tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Qauluhu
ilal jawfi, dan ucapan atau lafaz ilal jawfi ke dalam rongga. Wa huwa, yaitu ma yuhilul bida'a wad dawa'a, salah satu anggota tubuh yang memproses obat dan makanan. Kal ma'idati au ma yuhilud dawa faqat kaddimag. Seperti apa? Seperti maidah, perut atau lambung, atau juga yang hanya dapat memproses obat seperti otak saja. Seperti itu. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan masa ilu fi wusulil aini ila jaufi. Permasalahan-permasalahan yang masuknya sesuatu ke dalam rongga. Di antaranya adalah hukmul ibroh, hukum suntik, hukum menyuntik. Tajuzu lid-darurati, boleh kita disuntik karena darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwalin. Akan tetapi ulama merincinya dengan 3 perincian. Pendapat yang pertama yaitu innaha tubtilu mutlaqan. Hal itu membatalkan puasa secara mutlak. Nah, disuntik membatalkan puasa secara mutlak. Pendapat pertama. Li'annaha wassalat ilal jawfi, karena masuk ke dalam tubuh, ke dalam rongga. Yang kedua, pendapatnya innaha la tubtilu mutlaqan. Pendapat yang kedua tidak membatalkan secara mutlak. Li'annaha wassalat ilal jawfi min ghairi manfadin maftuhin. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena masuknya ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam tubuh itu bukan pada jalan yang terbuka. Ya, seperti tadi dijelaskan, bukan melewati mulut atau lubang depan belakang atau telinga. Nah, itu pun sebelumnya kita sampaikan boleh memasukkan obat atau tetes telinga khusus bagi yang sakit, itu dibatalkan, kecuali yang tidak sakit tidak apa secara sengaja, ya secara mungkin iseng juga itu bisa membatalkan puasa. Kemudian pendapat yang ketiga, fihi tafsil, itu dirinci kembali katanya. Wahwa al-asah, dan ini pendapat yang lebih sahih, yang lebih mu'tamad, dipegang ya oleh para ulama kita di antara 2 pendapat sebelumnya. Idza kanat mughaddiyatan fatubtilu shaum, apabila ketika disuntik itu membuat tubuh kita itu kenyang atau kuat, ya hilang lemas yang menjadi kuat bertenaga, maka di situ hukumnya batal. Wa idza kanat ghair mughaddiyatin fanandur, akan tetapi ketika disuntik itu tidak menghilangkan rasa lemas kita atau tidak menambah tenaga kita atau tidak membuat kita kenyang, maka ini pun dirinci kembali. Yang pertama, idza kana fil uruqi al-mujawwafati wa hiya al-auridati. Yang pertama, apabila disuntikannya itu melalui urat, ya, fatubtilu, maka hukumnya membatalkan. Yang kedua, wa idza kana fil 'adli wa hiya al-uruqu ghairul mujawwafati. Dan apabila disuntikannya itu melalui otot, fala tubtilu, maka tidak membatalkan puasa. Nah, itulah rinciannya terkait sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.